kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian salawat dan salam yang menyertai majelis kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istrinya, para anak, cucu dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan yang mengikuti mereka dari istiqamah di atas ajaran Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antaranya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kaji bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi taala alaihi wa ala sayyidil ulama al-kiram. Masih dalam bab taghlid di antara al-amal bil ilm, peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkan mengamalkan ilmu. Dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi bil Amal, konsekuensi dari itu adalah amal. Kita sampai pada kalinya 90. Qala rahimahullah ta'ala, Amba'ana Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Katib telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Katib qala, berkata, Amba'ana Abu Muslim Baik. ibn Muhammad Apa? Ini daharan dong. Abu Muslim Abdurrahman ibn Muhammad bin Abdullah ibn Marwan qala, dia berkata, Qara'tu ala Abi Ja'far Muhammad ibn Muhammad Abi Ja'far Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad As-Subhi qala haddatsana Abu Raja Muhammad ibn Hamduyah ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Raja Muhammad ibn Hamad ibn Jamil, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Jamil. Qala, dia berkata, akhbarana Hafs ibn Humaid, telah menyampaikan kepada kami Hafs ibn Humaid an Ibn Mubarak, dari Ibn Mubarak Marwazi, salah seorang dari a'immatul Islam yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah jumi'a fi jami'u khisalil khair. Ini Abdullah Mubarak ini semua sifat kebaikan dikumpulkan pada pribadinya. Dia berkata, kana rajulun zamanin, ada seseorang laki-laki yang memiliki harta, orang kaya. Lam yasma' bi'alimin, tidak ada seorang alim pun yang dengarkan, tidak seorang ulama pun dia dengar keberadaannya, illa atahu, kecuali dia mendatanginya. Artinya asal ada ulama yang didengarnya,
Biasa kalau orang CPT kan ke kotanya, ke kampung-kampung kan, misal. Nah, atau ke tempat pedalaman. Nah, qala inni masghufun bihubbil ilmi. Saya ini orang yang mabuk cinta ilmu. Artinya sangat mencintai ilmu. Fasami'tu anna fi mawdi'i kadza 'aliman ati. Saya mendengar di tempat itu ada seorang ulama, sehingga saya mendatanginya. Qalat ya hadha. Perempuan itu berkata, ya hadha, wahai laki-laki, kullama zida fi ilmika yazidu fi amalik. Setiap bertambah ilmumu mesti bertambah amalmu. Ini nasihat seorang ibu itu, Masya Allah. Karena ibu-ibu ini nasihatnya luar biasa ya. Ya, ibu-ibu ini kritis ya, kritis nih. Ya, antum kalau punya istri yang kritis, Masya Allah. Ya, seperti kisah orang tua yang waktu itu orang sedang menyambut seorang ulama besar di Nisabur, ada yang bukan di Baghdad, di Nisabur, itu Fakhruddin Ar-Razi, penulis tafsir yang besar itu, min ulama il-kalam. Nah, ramai orang menyambut dan mengiringinya, disebut tak kurang dari 300 orang murid-murid yang mengiringinya. Bayangkan itu, diiringi oleh 300 orang. Nah, tiba-tiba nenek-nenek bertanya, siapa ini yang kalian tunggu, yang kalian iringi ini? Lalu ada yang dengan banggahnya mengatakan, hadza imamun yusbitu wujudallahi bi alfi dalil. Ini seorang imam besar yang bisa menunjukkan keberadaan Allah dengan 1000 dalil. Wih, kan luar biasa tuh, 1000 dalil. Dia punya dalil untuk mengisbatkan wujudullah, wujud Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, nenek tadi dengan ketus dia mengatakan, laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Ini orang kalau tidak ada 1000 keraguan pada dirinya, tidak perlu 1000 dalil. Nah, aduh nenek ini jawaban membuat orang terdiam ini. Kalau tidak ada 1000 keraguan dalam dirinya, tidak perlu 1000 dalil tentang wujud Allah tabaraka wa ta'ala. Ini nenek kelewat pintar ini. Ini seperti perempuan ini juga. Jadi wa hadza kullama zada fi ilmika yazidu fi amalik. Harusnya setiap bertambah ilmumu mesti bertambah amalmu. Subhanallah. Di dalam kritik ini ada tersimpan tuduhan juga ini ya. Nah, subhanallah. Tapi bermanfaat bagi orang yang ingin nasihat, bermanfaat. Bagi orang yang tidak ingin nasihat, ini dianggapnya sebagai tindak kejahatan ini. Nah, au tazidu fi ilmika wal amalu mauquf. Atau jangan-jangan ilmumu bertambah, amalanmu jalan di tempat. Jadi amal itu saja, ilmu bertambah. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, fantabaha ar-rajul. Tiba-tiba laki-laki ini mendapat peringatan dari wanita ini. Wa raja'a, akhirnya dia pulang. Wa akhadha fil amal, akhirnya dia pun mulai mengamalkan ilmu yang belum dia amalkan. Kalau sempat secara tekstual kita pahami, ini banyak kita yang pulang nih. Termasuk saya, termasuk pulang nih. Kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Ya, ini artinya wallahu taala alam, beliau menyebutkan riwayat ini bahwa kita jangan sampai menyia-nyiakan ilmu dan mengamalkan yang lain daripadanya. Karena dalam riwayat sebelumnya perkataan para ulama dan juga sebelumnya perkataan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ilmu itu baru bermanfaat bila berbuah amal. Kalau tidak nambah beban yang akan menyulitkan kita di akhirat kelak.
apalagi kalau halnya bersifat wajib, apalagi yang isinya bersifat haram, larangan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fantabaha ar-rajul, hanya laki-laki ini menjadi ingat sehingga dia balik kembali dan mengamalkan ilmu yang selama ini dia sudah pelajari dan ketahui. Subhanallah. Jangan-jangan Abdul Mubarak ini ya, jangan-jangan dia sendiri. Subhanallah. Kalau dia berarti dia ngambil manfaat dari nasihat seorang ibu itu. Itulah hasilnya, sehingga beliau menjadi orang yang jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Semua sifat kebaikan terpancar dari pribadi Abdullah Ibnul Mubarak, seorang mujahid. Ya, setahun berjihad, tahun ini berjihad ke perbatasan, tahun depan pergi haji ke Makkah dan Masjidil Haram dan ziarah ke Madinah. Dan setiap haji tidak pernah haji sendiri, mesti bawa jemaah sekampungnya, dan semuanya digratiskan, tapi tidak diumumkan. Artinya tidak diumumkan gratis. Siapa ingin haji dengan saya, ikut, daftar, bayar sekian. Oh, dicatat berapa dia bayar. Ada yang ONH plus, ada yang reguler, tidak apa-apa. Nah, jadi dia catat. Nanti selepas di waktu haji semuanya dibiayai oleh Abdullah bin Mubarak ini. Nah, orang tadi karena menganggap tidak gratis, tentu sembarang aja perintah kadang kan. Iko apa cudulah katanya kan. Nah, ya dia ini air kurang cukup dan sebagainya. Coba kalau udah gratis kan segan kita minta. Tapi kalau tidak gratis, tidak gratis, tidak segan lagi. Makanya mereka kalau ada kekurangan minta. Selesai haji, belanja di Makkah, di mall Zamzam Tower. Ya, waktu itu belum ada. Nah, jadi belanja semuanya dibiayai oleh Abdul Mubarak. Kemudian ziarah ke Madinah, dan semua belanjanya, semua kebutuhan di perjalanan ditanggung oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Sampai pulang kembali ke Maru, ya, ke Maru. Sekarang tepatnya lebih kurang di kawasan Iran sekarang itu, di Khurasan. Maka sesampainya di situ, beliau 2 hari sampai di rumah, mengundang seluruh jemaah tadi dan anak keluarganya ke rumahnya. Syukuranlah ya, dia beri makan. Setelah itu selepas makan-makan semuanya, masing-masing jemaah diberi 2 pasang pakaian. Ternyata beliau juga toke kain gitu. Jadi bisnis, di antara bisnisnya termasuk konveksi. Jadi dikasih masing-masing 2 pasang pakaian baru. Ya, ini di samping yang dibelikan di tanah suci. Cerek kuning dah ada tuh, udah lengkap. Cerek kuning apa lagi, calak, umpit patimah sebagainya, dah lengkap itu, korma dan sebagainya. Ini kain baru dikasih 2 pasang per orang. Selepas itu di absen masing-masing berdasarkan daftar yang menyetor. Si fulan, silakan maju. Ini uang kamu berapa setor kemarin? Misalnya 300 dirham. Ini 300 dirham. Belum dibuka. Bayangkan kayanya itu orang. Ya, Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Mungkin dia yang dalam riwayat ini barangkali dia. Jadi seluruh ilmunya dia amalkan, insyaallah ta'ala, kecuali yang tak boleh ya. Mana tahu tak boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi nenek tadi peringatannya berguna bagi laki-laki ini. Bukan maknanya berhenti nuntut ilmu, tidak, tetapi mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarana Al-Qadhi Abul Ala Muhammad ibn Ali Al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi Abul Ala Muhammad ibn Ali Al-Wasiti. Qala akhbarana Abul Fath Muhammad ibn Husain Al-Mawsili, telah menceritakan kepada kami Abul Fath Muhammad ibn Husain Al-Mawsili. Qala haddathana Abdullah ibn Ali Al-Umari, telah menyampaikan kepada kami cerita Abdullah bin Ali Al-Umari. Qala haddathana Al-Fath ibn Shakhraf, telah menyampaikan kepada kami berita ini Al-Fath bin Shakhraf. Qala haddathana Abdullah ibn Khaybaq, Abdullah bin Khaybaq. Qala haddathana Abdullah ibn Sindi.
telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Sindi an Ibrahim ibn Adham, dari Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham juga seorang ahli zuhud yang terkenal, ahli ibadah yang terkenal, dan banyak cerita atau kisah-kisah yang dinisbatkan kepada beliau, perkataan-perkataan hikmah yang diriwayatkan daripadanya. Di antaranya apa yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib di sini, kharaja rajulun yatlubul ilma. Ada seorang laki-laki keluar dari negerinya pergi menuntut ilmu. Fastaqbalahu hajarun fit tariq. Di tengah jalan dia disambut atau dihadang oleh sebuah batu, atau dia bertemu di perjalanan sebuah batu. Fa idza fihi manqush. Ternyata batu itu ada pahatannya, ada tulisannya. Ada tulisan pada batu itu. Apa isinya? Iqlibni taral ajaba wa ta'tabir. Silakan kamu balik saya, kamu akan melihat hal yang menakjubkan dan ada pelajaran. Jadi ada hal yang menakjubkan dan ada pelajaran di dalamnya. Qala, berkata Abdul Ibrahim bin Adham, orang itu berkata, fa'aqlibul hajar, lalu saya membolak batu itu, membalik batu itu. Fa idza fihi maktub, ternyata di bawahnya tertulis, anta bima ta'lamu la ta'mal. Kamu apa yang sudah kamu ketahui belum kamu amalkan. Kaifa tatlubu ma la ta'lam. Oleh sebab itu kenapa pula kamu cari yang belum kamu ketahui? Yang ada aja belum habis kan itu ceritanya. Yang ada saja belum kamu amalkan, kenapa cari lagi? Qala faraja'a ar-rajul. Ibrahim bin Adham mendapatkan teguran seperti itu, laki-laki itu kembali, maksudnya bukan berhenti ilmu tapi mengamalkan ilmunya. Karena ini adalah ibrah yang luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini salah satu cara Allah memberikan teguran kepada hamba-hambanya, dan ini tidak mustahil. Batu di zaman Nabi SAW pernah mengucapkan salam ke Rasulullah SAW. Nah, mengucapkan salam berarti bercakap batu tu. Berarti kalau bercakap mesti pakai mulut? Tak mesti ya. Makanya kaedah kalau bercakap mesti pakai mulut, itu tidak berlaku. Allah bisa saja membuat kulit kita bercakap tanpa mulut. Di kulit itu ada gambar mulut, itu ilustrasi itu. Nah, ilustrasi orang imajinasi, apa namanya? Bukan imajinasi, film-film apa? Animasi. Jadi tidak mesti semua yang bercakap mesti pakai mulut. Semua orang begitu. Ya, kalau Allah bercakap pasti punya mulut kayak kita. Tidaklah. Berapa banyak hamba Allah, makhluk Allah yang bercakap tanpa mulut. Berarti kalau Allah bercakap tidak mesti punya mulut, karena dia tidak menyebutkan tentang sifat mulut pada kita. Yang dia katakan adalah dia berbicara. Itu yang kita imani. Berbicara. Pakai mulut? Tidak tahu, karena tidak diberitakan. Dan tidak boleh pula kita nafikan berbicara, karena menurut kita setiap berbicara mesti pakai mulut, atau keliru. Batu bicara tanpa mulut. Dulu di zaman Nabi, sebelum dibuat mimbar, Nabi khutbah sambil bersandar ke korma, batang korma yang masih kecil. Nah, setelah dibuatkan mimbar, Nabi pun tentu khutbah di atas mimbar. Bersedihlah korma itu, menangis dia. Kalau kita menangis pakai apa? Pakai mulut. Korma, batang korma ada mulutnya? Tidak. Berarti tidak mesti menangis, tidak mesti bercakap pakai mulut. Dan insya Allah di akhirat nanti anggota tubuh kita berbicara semuanya. Nah, kita tengok lagi nanti apa pakai mulut atau tidak. Sekarang kan tidak ada, kita tahu tuh. Iya. Ya, mana tahu nanti pakai mulut. Di lutut ada muncuang, di kaki ada muncuang, di telinga ada muncuang. Tak mesti.
Oleh sebab itu kaedah yang mengatakan kalau berbicara mesti punya anggota seperti anggota manusia, itu adalah keliru, sehingga tidak bisa menafikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Itulah tadi, karena 1000 keraguan akhirnya memerlukan 1000 bukti atau dalil, karena keraguannya lebih menonjol daripada keyakinannya. Padahal kita disuruh apabila mendengar Allah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, sami'na wa ata'na, amanna wa saddaqna, beriman dan membenarkannya. Tak, kami membenarkan hurufnya, kami benar, kami makna tak sama ni, tak ada kaum muslimin. Apa boleh sono masuk tapi duduk siko dulunya. Sampai bila? Sampai sudah acaranya. Boleh masuk lah. Lah sudah acara boh. Jadi lah nengok Allah Ta'ala baru kami cahayanya. Kalau lu nengok tak cahaya. Ini sama saja dengan tidak beriman kepadanya, karena Allah SWT tidak menurunkan Al-Quran itu sia-sia. Allah menurunkannya dengan penuh makna yang harus diyakini. Maka kalau seandainya dia beriman dengan hurufnya, tidak beriman dengan maknanya, berarti tidak ada guna imannya. Karena yang disuruh bukan beriman dengan hurufnya. Al-Quran, orang kafir itu secara umum percaya dia itu kata kitab suci umat Islam, tapi dia ikuti? Ya enggak diikutinya. Oleh sebab itu ya kaum muslimin dan muslimat, kita mesti beriman secara jumlatan wa tafsilan, secara global dan secara tafsil. Tidak ada yang bisa kita tinggalkan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Jadi mendapatkan tulisan anta bima ta'lam la ta'mal, kamu wahai laki-laki yang kamu ketahui tidak kamu amalkan. Terus kaifa tatlubu ma la ta'lam, kenapa kamu tambah lagi beban dan hujjah yang akan memberatkan. Faraja'ar rajul, ini juga menunjukkan bahwasanya meninggalkan amalan atau meninggalkan mengamalkan ilmu termasuk sesuatu yang tidak dianjurkan dan tercela. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarani Ubaidullah ibn Abil Fath Al-Farisi, telah menyampaikan kepada kami berita ini Ubaidullah bin Abil Fath Al-Farisi, qala anba'ana Muhammad bin Al-Abbas Al-Khazzaz. Di sini tertulis Al-Kharraz, ya. Sebenarnya adalah Al-Khazzaz karena dia pedagang sutra. Ambana Muhammad Abbas Ibn Al-Khazzaz, bukan Al-Kharraz, Al-Khazzaz Ibnu Hayyuya, Abu Umar Ibnu Hayyuya Al-Baghdadi. Qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad As-Sandali, qala akhbarana Al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabah, menceritakan kepada kami Hasan ibn Muhammad ibn Sabah, qala haddatsana Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, telah menceritakan kepada Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, qala Umar ibn Qubais, berkata Umar ibn Qubais, haddatsani Atha, telah menceritakan kepada kami Atha, yakni Atha ibn Abi Rabah Al-Makki, qala, dia berkata Atha ibn Abi Rabah adalah thiqatun faqih fahih Makkah. Beliau di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan tidak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Dia itu asalnya adalah hamba sahaya, hitam, pendek pula, rambut keriting, tetapi ibunya bersemangat nyuruhnya untuk menuntut ilmu, karena ibunya tahu dengan ilmu segala yang hitam itu hilang. Ya, yang tidak ganteng jadi ganteng. Insyaallah taala ilmu menghiasinya. Sehingga beliau didahulukan bukan selangkah, berlangkah-langkah gitu, ditinggikan bukan sederajat, bertingkat-tingkat, sehingga sampai hari ini menjadi ikutan dan teladan bagi umat setelahnya. Kana fatan, Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah, kana fatan yakhtalifu ila ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Ada seorang pemuda yang senantiasa datang kepada Ummul Mukminin Aisyah, belajar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fayas'aluha, lalu dia bertanya atau dia menanyakan sesuatu kepada Ummul Mukminin, wa tuhaddithuhu, dan Aisyah menyebutkan hadis kepadanya.
Faja'aha zata yaumin, suatu hari dia kembali datang kepada Ummul Mukminin Aisyah, yas'aluha, bertanya lagi. Faqalat, lalu Ummul Mukminin Aisyah berkata, ya bunayya, wahai anakku. Ya, karena kaum muslimin ini semuanya anak istri-istri Nabi SAW. Kita adalah istri Nabi itu, wa azwajuhu ummahatuhum, ibu istri-istri Nabi itu seperti ibu kita sendiri. Ya bunayya, tetapi walaupun demikian hukumnya masalah mahram tetap berlaku. Artinya Aisyah walaupun Ummul Mukminin, tapi dia tetap pakai hijab. Di belakang sitar dia menyampaikan ilmu kepada umatnya. Mentang-mentang Allah sama awal kan, lah bonceng bersama lah. Tak boleh lah, salah faham lah. Sebab bisa saja umur amat tu lah sampai pelimo ke, kawan dia nak SMA misal, kalau tak ada istilah latu tak tura, kalau masalah maksiat itu tua muda lewat, karena syaitan tu tak dibangun, orang tak lulus sebenarnya, orang tak ada cerita kaum muslimah. Makanya walaupun mereka adalah ummahatul mukminin, tetap menjaga apa yang namanya aurat dan hijab, dan karena mereka adalah orang-orang yang bersih. Faqalat ya bunayya, wahai anakku, hal amilta bima sami'ta minni, apa yang kau dengar sebelum ini kepadaku dariku, apakah sudah kau amalkan? Faqala la wallahi ya ummah, belum lagi ibunda, saya belum lagi mengamalkannya. Faqalat ya bunayya, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya bunayya fabima tastakthir, kalau begitu kenapa kamu minta tambah lagi, yang kemarin belum habis gitu. Kenapa minta banyak lagi? Min hujajillahi alaina wa alaik, yaitu memperbanyak hujah Allah kepadamu, kepada kita dan kepadamu. Artinya semakin banyak ilmu yang kau dapatkan, hujah semakin banyak tegak padamu. Ya, kenapa tidak engkau amalkan? Ya, ketika kita belum tahu, mungkin ada uzurnya. Ya, kecuali kalau tidak mau tahu tu urusan lain. Ya, urusan kalau tidak mau tahu kan tidak selamat. Tapi kita sebelumnya enggak tahu sama sekali, enggak tahu. Lalu kita belajar, setelah tahu tidak amalkan. Kalau dulu kita enggak tahu, kita kerjakan, ya kita enggak tahu, memang enggak ada yang beritahu. Dulu mohon maaf, ketika kita di masa-masa dulu sebelum sekarang, ya dulu ya sebelum sekarang ya kita tidak pernah tahu bahwa bersalaman dengan wanita lain yang bukan mahram, khususnya ustazah kita atau mahasiswi atau santriwati kita, kan tak tahu kita. Tamat pondok tak tahu kita bahwa bersalaman itu, yang bilang haram, marah orang, dilarang. Dilarang. Kalau haram bahaya, semua haramnya menurut antum ya, dilarang. Kita tak tahu apa sebab, karena bab-bab itu memang tak pernah dipelajari. Tak pernah dipelajari sewaktu kita masih di pondok. Ditambah lagi rata-rata guru-guru kita melakukannya dengan alasan kan tak ada syahwat. Kan yang dilarang kalau ada syahwat. Ini kalau masalah ada tidak ada syahwat, tak ada detektornya. Iya, saya bisa aja ngaku tak ada syahwat. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tak, kecuali kalau ada syahwat itu langsung menggigil kita, iyalah. Ini tak ada alat detektornya. Tapi Nabi yang terjamin tidak sakit syahwatnya menyentuh wanita, beliau juga tidak bersalaman dengan kaum wanita yang bukan mahramnya. Dulu kita tak tahu nih, tak tahu kita. Untung lega pemalu sekenek, taklah maluan orang, pemalu sekenek khususnya ke wantina, sehingga jarang bersalaman. Ya, padahal kalau bersalaman bagi kita waktu itu menurut kita tidak
Berdosa karena semuanya kita lihat dimanapun kita ngaji. Ya, nak ngaji orang tua, nak ngaji orang remaja, kaji wirid remaja, wirid orang tua, wirid anak-anak, semua tetap bersalaman. Amak-amak je apa-apa je amak-amak, etek-etek je, semuanya salaman. Kita enggak tahu. Sekarang kita sudah tahu. Nah, kita amalkan atau tidak? Payah jadi setelah ngaji ke ustaznya. Payah setelah ngaji dahulu le kau dak pegang tangan lambut le tangan kau pegang tawilnya. Itu kan syaitan yang bicara kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Berarti kau santan tu nak lambut mana yang tidak. Berarti ada atau tidak? Ada rupanya, ada ketahuan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang waktu itu kita tidak mengetahui. Kita fokus masalah batal tak batal wudu. Kan itu ya. Kalau pas sudah wudu, alhamdulillah selamat. Nak salam etek jawab, etek dan sudah bau dua. Bekolah sudah salat kau salam kan itu. Lah sudah salat bau salam. Itu dia. Kadang lah mau saji lah baru lah. Karena kita enggak tahu. Mudah-mudahan waktu itu kita tidak ada hujah yang sampai ke kita. Ketika ditanya, apa salaman dulu kan? Ya dulu saya enggak tahu ya Allah. Kenapa enggak tahu? Ya enggak ada yang ngasih tahu. Makanya seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika dia menyebut orang-orang yang tawaf di kuburan Badawi, Syekh Ahmad Al-Badawi di Mesir, atau tawaf di kuburan Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, dan lain-lainnya, mereka tawaf, memang tawaf ya. Kata beliau, kami tidak mengkafirkan mereka. Dia mengatakan, kalaulah kami tidak mengkafirkan orang-orang yang tawaf di kuburan Sayyid Ahmad Badawi dan yang tawaf di kuburan Abdul Qadir Al-Jilani, kan dianggap wali itu kan, bagaimana pula kami mengkafirkan orang yang tidak sepaham dan semazhab dengan kami? Karena ini kan tawaf di kuburan, terlarang atau tidak? Syirik atau bukan? Syirik. Tapi beliau tidak kafirkan itu. Gimana pula dengan mengkafirkan orang yang melakukan kunut subuh atau zikir jama'i atau apa nama lagi, atau yasinan atau tahlilan? Gimana pula kita kafirkan itu? Orang yang jelas-jelas syirik saja tidak dikafirkannya. Kenapa? Li'adami man yuzakkiruhum, karena tidak ada orang yang memberitahukan dan mengingatkan mereka. Berarti beliau memberikan uzur dengan kejahilan. Tapi kalau sudah tahu, tetap ngotot, ini hujah sudah berdiri itu. Dan jangan pula sengaja, tidak usah ngaji nanti besok tidak bisa kita tahu kuburan lagi, tidak bisa ngalap berkah lagi ke kuburan. Itu tidak, itu bukan alasan. Kalau sudah ada yang menjelaskan, mesti kita mendengarkan sampai paham. Jangan mulai bercerita lah tentang masalah itu, mulai angin telinga kan, sudah itu tutik tutik amat hati, ada jilbabin hati, tidak jilbabin kepala, akhirnya terhijab hati kita. Demikian seterusnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau tambah ilmu kamu, kata Ummul Mukminin, bertambah hujah Allah kepadamu. Nah, yang kemarin sudah diamalkan atau belum? Kalau belum, untuk apa kau minta tambah? Nah, kenapa kita nak mesti juga nuntut ilmu, padahal kan memberatkan itu? Karena semakin bertambah ilmu, semakin tinggi derajat kita. Semakin bertambah ilmu, semakin banyak peluang cari pahala dan masuk surga. Dan semakin menuntut ilmu kita, semakin semakin banyak dihitung kita berjihad fi sabilillah. Allah sandingkan jihad dengan menuntut ilmu dengan jihad fi sabilillah, pahalanya seperti berjihad. Makanya untuk ilmu itu berat. Kalau nak sambil bercewek untuk ilmu, tidak untuk ilmu kan. Sebab jihad itu mesti bebas dari kemaksiatan, ya, kecuali dosa-dosa kecil yang tak bisa dihindarkan. Makanya para pemimpin perang dulu, kalau terjadi lambat kemenangan didapat, mereka pasti periksa pasukannya siapa yang berbuat maksiat. Bukan dia periksa siapa yang tidak berlatih, tidak. Karena berlatih itu hanya bagian kecil dari yang menentukan kemenangan. Yang terbesar yang menentukan kemenangan itu adalah ketaatan.
maka mereka periksa. Kalau ada di antara yang berbuat maksiat, disuruh bertaubat. Makanya masih ingat kisah ketika membuka Al-Khawarizm, yaitu daerah jajahan Rusia dulu, di Asia Tengah ya. Asia Tengah tu bro. Baik. Di Khawarizm waktu itu sebulan tidak juga bisa ditaklukkan. Sebulan. Lalu panglimanya mencari tahu ada apa, kenapa terlambat kemenangan ini datang. Akhirnya ditanya masing-masing, ada enggak di kalian yang berbuat maksiat? Karena mereka jarang berbuat maksiat sehingga mudah dideteksi maksiatnya. Kalau kita terlalu banyak payah mendeteksi, tidak ada rusaknya. Padahal lah penuh deh catat maksiat. Mereka tidak ada, dicari tidak ada. Akhirnya teringat oleh mereka karena sibuk berperang, lupa pakai siwak. Nah coba bayangkan, siwak yang kadang-kadang bagi sebagian jadi cuma lagi kan. Jadi cuma siwak, tahu siwaknya? Ngan gesek ke gigi tu. Tapi dia kalau banci pun jadi dapat uang buat, itu aja lah. Nah, ini kadang kan tak semua yang harus dilaksanakan depan orang lain. Sama cuci gigi atau nggak makannya. Kadang ada sebagian awak lu sudah makan lah cuci gigi ke awak. Nah, itu juga harus dipelihara karena tidak semua orang bisa tahan itu. Kalau cuci gigi slope sodo sudah makan. Jalan samanya kan jadi apa kuku kan. Itulah kayak dong awak lagi, subhanallah. Itu tidak semua orang bisa. Itu diantara ada harus dijaga, walaupun tidak mesti di depan orang. Tapi intinya mereka waktu itu tidak memakai siwak lama, sebab lama perang. Dia kan sebulan berperang tak sampai kena siwak kan, tak kan? Nah, jadi akhirnya diperintahkan oleh pasukan, oleh panglimanya, sekarang juga kalian ambil ranting-ranting kayu apa yang bisa. Kalau tidak ada kayu arak, karena asalnya kayu arak yang banyak kandungan gizinya, kandungan apa namanya, kloridnya dan sebagainya. Iya, klorid nomor sah. Tidak bentang kandungan. Jadi yang dibutuhkan dalam bersihkan gigi itu, maka semua mereka ada yang manjat, ada yang mencabut, ada yang dipatah, langsung bersiwak semuanya. Dulu tuh kan nampak lawan tuh, akhirnya datang mata-matanya, bahaya ini, umat Islam nak memakan kita. Coba lihat, mereka sudah mengasah giginya semua. Dikira mengasah gigi karena dia tak tahu orang tuh. Subhanallah, itu saja sudah membuat down semangat mereka, karena umat Islam akan habis-habisan memerangi mereka dan memakan mereka. Subhanallah, dengan izin Allah SWT. Kemudian doa mereka dan kembali kepada menerapkan sunnah ini yang terlupakan oleh mereka, Allah berikan kemenangan pada hari itu juga. Subhanallah, kecil kan, tapi ternyata hikmahnya luar biasa. Oleh sebab itu maka kita selalu bersemangat, jangan mengecilkan apapun yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang sabit sunnahnya dari Nabi, jangan sesekali merendahkan, apalagi mencemooh. Apalagi mencemooh, karena mencemooh sesuatu yang disukai Nabi SAW, tanda kita tidak menyukai Nabi. Walaupun nangis-nangis berlagu cinta Nabi, karena tidak sedikit orang nangis cinta tapi suruh menikah tidak pandai cinta istrinya. Kan banyak berlagu, tahu ya ada permintaan tu, pas boleh ada permintaan lagu tentang cinta atau lagu tiba-tiba itu babantah tiba rumah, sudah lagu cinta tiba rumah babantah. Kan banyak perlu bukti, kalau bukti apa buktinya. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, apa sebab? Karena lagu itu banyak dustanya, lagu banyak dustanya, sehingga orang yang suka baduto sabui doang pandai lagu. Kalau dong pernah ngicu, kodok ngicu tu baca tu cerita tentang bisnisnya tu, ada nampak dia supaya kau telefon dia tu, cuba nyanyi jendang ngonjennya pandai lagu. Apa maksud? Pandai bacita, pandai baduto. Oleh sebab itu lagu belum tentu bukti cinta. Cinta sesungguhnya adalah ketaatan kepada yang dicinta. Tapi kalau sempat tonton jadi suami taat istri, itu dan yakin cintanya luar biasa tuh.
Ya kalau ngopo suang dek bini amu, berartinya cintanya luar biasa, jujur cintanya. Kadang-kadang nak boleh pun dibuat kadang dia. Allah musta'an. Ya, kadang-kadang yang tak boleh pun dilakukannya demi cinta, apalagi yang penting disukai oleh yang dicintainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bil munasabah tak boleh kita merendahkan, meremehkan sekecil apapun yang sabit dari Nabi SAW. Kalau belum bisa itu urusan lain, tapi kalau menghina dan merendahkan itu bisa berurusan. Kalau tadi kan urusan lain, ini bisa berurusan dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan dengan contoh kecil ini, seperti yang ceritakan masyayikh kami. Contoh kecil ini Allah berikan kemenangan yang sebulan tak didapatkan. Allahu Akbar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu sudah masuk, kita dengarkan azan dulu. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit. Qala hadatsani Al-Hasan bin Muhammad Al-Khallal, telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin Muhammad Al-Khallal. Qala hadatsana Umar ibn Ibrahim bin Katsir Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Umar ibn Ibrahim ibn Katsir Al-Muqri. Qala haddatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali, telah menceritakan kepada kami
Ja'far bin Muhammad As-Sandali qala hadatsana Abu Hafs Umar ibn Ukhti Bishr ibn al-Harith, telah menceritakan kepada kami Abu Hafs Umar ibn Ukhti Bishr ibn al-Harith qala sami'tu Bishran, dia berkata saya mendengar Bishran, yakni Bishr ibn al-Harith al-Hafi, seorang zuhud dan ahli ibadah yang terkenal dengan Bishr al-Hafi, yaqul, berkata qala al-Fudail, berkata Fudail, yaitu Fudail ibn Iyad Abidul Haramain Abu Ali yang terkenal juga seorang ulama dan zuhud. Dia berkata hadzal hadis ini, maksudnya dia menyuruhkan hadis Nabi SAW, la yasma'uhu ar-rajulu khairul lahu, tidak didengarkan oleh seseorang itu lebih baik baginya, min ayyasma'u wa la ya'malu bihi, daripada dia mendengar tapi tidak diamalkannya. Ini masih peringatan yang keras bagi siapa yang tidak mengamalkan ilmu. Daripada kamu mendengar tak diamalkan, berarti sebenarnya lebih baik seperti tadi, karena tidak tahu, akhirnya karena tidak tahu, karena ada uzurnya, dia tidak tahu, tapi setelah tahu tidak diamalkan, menjadi hujjah yang memberatkan. Jadi lebih baik kamu tak tahu daripada tak tahu. Nah, ini juga memberikan semangat bagi kita untuk mengamalkan ilmu. Qala, berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Ahmad ibn Ali bin Yazdad Al-Qari, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Yazdad Al-Qari. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Hayyan Al-Asbahani, yang dikenal dengan Abu Syekh, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hayyan Al-Asbahani biha, di Asbahan. Qala hadatsana Muhammad ibn Yahya huwa ibn Mandah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya ibn Mandah, dia terkenal dengan Ibnu Mandah, dia menulis kitab As-Sahih. Qala hadatsana Muhammad ibn Isam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Isam Al-Asbahani, an abihi, dari bapaknya, an Sufyan, dari Sufyan, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, an Abi Hazim, dari Abu Hazim, qala radiyan nasu binal amali bil ilmi, radiyan nasu minal amali bil ilmi wa radu minal fi'li bil qawli, orang banyak hanya sekedar berilmu sudah cukup tanpa mengamalkan, dan mereka juga ridha dengan mengatakan tanpa memperbuat. Jadi pada umumnya orang suka ilmu itu diketahui saja tanpa diamalkan, atau cukup disampaikan tanpa dilakukan, kan gitu. Yang membuat orang tak senang itu rata-rata itu, kalau kita mengamalkan, kan masalahnya sunat kok dipaksakan, masalahnya kok makruh kok dilarang-larang, kan itu kan sudah tahu, dah selesai lah, yang penting sudah tahu. Ini dikatakan oleh Imam Abu Hazim, banyak dari dulu memang manusia itu cukup, ia merasa cukup dengan mengetahui, merasa cukup dengan menyampaikan tanpa memperbuat dan mengamalkan. Ini juga gambaran umum, memang pada umumnya kebanyakan manusia tidak suka atau tidak mengamalkan ilmunya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq, yang kenal Ibn Rizq, ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad ibn Rizq. Qala anba'ana Uthman ibn Ahmad ad-Daqqaq, telah menceritakan kepada kami Uthman bin Ahmad ad-Daqqaq. Qala hadatsana Hanbal ibn Ishaq, telah menyampaikan kepada kami Hanbal ibn Ishaq, anak paman Imam Ahmad rahimahullah. Qala hadatsani Abu Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah, yaitu Ahmad bin Hanbal, imam mazhab Hanbali, imam ahli sunnah bila niza. Qala haddatsana Abu Qutn, telah menyampaikan kepada kami Abu Qutn, yaitu Amr ibn al-Haytham ibn Amr ibn Qutn al-Zabidi al-Basri. Qala sami'tu Ibn Aun, saya mendengar Ibn Aun, yaitu Abdullah ibn Aun al-Basri, kana syadidan salban bis sunnah, sangat tegas dan keras dalam menerapkan sunnah.
qamian li ahli bidah, senantiasa keras kepada ahli-ahli bid'ah. Yaqul wadidtu anni kharajtu minhu kafafan ya'ni al-ilm. Kalau bisa saya ingin selamat keluar daripada membawa ilmu ini, sebab ilmu ini bebannya berat, bukan hanya sekedar mempelajari lalu dihafalkan lalu mengetahui, tetapi berat kalau tidak diamalkan. Sebab berapa banyak hujah. Ya kalau bisa, kan itu wadidtu, saya berkeinginan andainya saya bisa bebas dari ilmu ini tanpa ada beban. Tapi bisa atau tidak? Ya enggak. Makanya Nabi ngajarkan kita saddidu wa qaribu, yaitu berusaha untuk senantiasa benar dan mendekati kebenaran. Nah, qala Abu Qutn, berkata Abu Qutn yaitu Amr bin al-Haytham tadi, qala Syu'bah, berkata Syu'bah yaitu Syu'bah bin al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, Amirul Mukminin bil hadis, orang yang pertama memeriksa kesahihan hadis di Basrah. Sebab sebelum-sebelumnya rata-rata orang siqah. Setelah itu banyak masuk uang sikoh. Itu aja. Dulu siqah orangnya dipercaya, tapi setelah itu banyak uang sikoh, yaitu banyak yang, makanya Syu'bah mulai mengisytiharkan memeriksa hadis. Kalau ada sebagian yang punya wawasan hadis tapi tidak memahami ilmu hadis, dia bilang dulu di kalangan salaf tidak ada meriksa sahih atau tidak sahihnya hadis, katanya. Iyalah, ya kan bercakapnya dari bidangnya, gitulah. Seperti kata Ibnu Hajar, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang berbicara bukan bidangnya akan berbicara aneh-aneh. Bukan rupanya kita tengok tidak penuntut ilmu, rupanya penuntut lemu. Ya betullah, penuntut ilmu tahu dia, tapi kalau penuntut ilmu enggak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ma ana ala syai'in muqimin akhafu yadkhilani an-nar ghairah. Tidak ada sesuatu yang selalu aku lakukan yang aku takuti memasukkan aku neraka selain ilmu. Sesuatu yang saya tekuni dan paling saya takuti memasukkan saya ke dalam neraka, tidak ada lain selain ilmu. Karena ilmu tu kamu dikasih tahu sudah, kenapa tidak amalkan? Kamu sudah ditegah, sudah, kenapa tidak amalkan? Kamu sudah disuruh, sudah, kenapa tidak lakukan? Dan seterusnya. Ini yang paling saya takutkan. Kenapa dia takut? Dia mendapatkan hadis juga bahwa yang pertama diseret ke dalam neraka adalah diantaranya alim, qari'ul Quran, syahid fi sabilillah, ya, orang yang alim. Lalu dikenalkan, kamu sudah diberikan, misalnya saya laqad, tapi jangan yang diazab ya. Misalnya saya diberikan belajar gratis terus, ya gratis tawi. Nah, ya pada ndak awak kalau ndak ada gratis di sekolah, uang membayun. Ya awak anak yatim. Nah, sejak SD mamak dan bayun. SMP ndaklah mau ada apalah dah maju lo dapatlah gratis. Ke Jakarta ada gratis, ke Madinah gratis. Wang la dibaiki nikmat, sudah. Terus diakui kan? Baik. Apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Tentu dia jawab, ya Allah talabtul ilma liwajhik. Ya Allah, aku nuntut ilmu untuk keridhaanmu. Lalu kata Allah, Allah Maha tahu apa yang di hati ini. Mulut boleh bicara, saya ikhlas, bayarlah seikhlasnya. Sudah itu dipegang udah kan, seikhlasnya lah paknya, bayar 50.000, tidak cukup dapat 50 juta. Allah Ustaz, kamu bohong, kazabta, kamu bohong, kazabta, innama talabtal ilma liyuqal innahu alim. Kamu nuntut ilmu supaya dapat gelar ulama. Kalau di sini kita bisa aja di dunia, tapi di akhirat enggak. Semuanya akan jelas di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan berdoa, jangan lupakan doakan juga saya, sebagaimana saya juga mendoakan kita bersama ya. Mudah-mudahan Allah beri kita keikhlasan, karena ada jaminan kaum muslimin dan muslimat. Karena kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, niat itu paling sulit. Yatakhallab, karena letaknya di jantung, jantungnya mompa terus.
Kadang-kadang sampai syaitan ke situ, karena syaitan itu mengalir dalam darah manusia. Dituji-tujinya jantung kita itu. Ya pertama ada ikhlas, tengah jalan balik lagi, perangi lagi, balik lagi. Seperti kata Imam Yahya bin Mu'az, li'annahu yataqallabu alayya kullama harabtuhu bilaunin ja'a bi alwanin ukhra. Awalnya dengan warna itu, saya perangi dia, datang dengan warna yang lain, macam bunglonnya bisa berwarna-warna. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, patutlah Syu'bah takut ilmu itu yang paling cepat memasukkannya ke dalam neraka. Oleh sebab itu ada yang patut dibanggakan dari kita, dari ilmu kita. Tidak patut kita banggakan. Oh saya a'lamun nas. Nabi Musa saja ketika ditanya oleh seorang umatnya, ada enggak orang yang lebih berilmu daripadamu hari ini, hai Musa? Tentu dia jawab, dia Nabi kan? Saya tahu dia tidak ada yang lebih alim dari dia. Allah katakan, ada hai Musa, kamu pergi ke pertemuan dua laut. Nanti tandanya bila ikan yang kalian bawa kembali berenang di laut. Disitulah aku temukan hamba dan belajar kepadanya. Itu Musa alaihissalam. Apalagi dengan kita. Jadi Musa tidak mungkin berbangga-bangga nih. Jadi tidak ada yang patut dibanggakan. Saya lulus ini, tidak ada yang patut dibanggakan. Sebab itu justru akan merusak niat kita. Baiklah, itu makanya Syu'bah mengatakan tidak ada sesuatu yang senantiasa aku lakukan, yang paling aku takutkan memasukkan saya ke neraka seperti ilmu. Semoga Allah berikan kita keikhlasan dan dijauhkan daripada sifat riya dan ingin disebut-sebut dan ingin diangkat-angkat. Biarlah Allah saja yang angkat, karena kalau Allah yang angkat tak ada yang bisa menjatuhkan. Tapi kalau manusia yang angkat, cepat atau lambat pasti kita akan terbayar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga semuanya Allah berikan, Allah jaga dengan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Ustaz John Firawung tadi itu ada pertemuan sudah ikutnya. Nya ndak sekene itu di Datuk Den banyak kok. Datuk tahu sekene pertanyaan Datuknya. Non di Den banyak kok. Boleh. Yang sosok banyak agak jawaban lu dah. Tengoklah. Kalau banyak dan jauh lu dah nak. Nak dapat jawab kini dulu tu. Esok lah ya, insyaAllah ya. Nak dapat jawab dulu. Tanya Ustaz John saya. Alah. Tak lari lah aja nampak. InsyaAllah esok insyaAllah itu. So Jumat so di Mesir Raya insyaAllah. Hah? Tak isan bayang gini dah. Nak lihat Datuk penasaran. Esok lah ya insyaAllah tu ya. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Hah? Tak lama atau lolok dia tu. InsyaAllah. Nah, terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.